Jadi semua kenikmatan yang sebelumnya dia rasakan nikmat, itu jadi nggak ada artinya karena dia ingin punya nikmat yang luar biasa. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Iming-iming. Bu, pernah diiming-iming sama suami belum? Cuman diiming-iming tok. Ya itulah suami. Itulah suami. Suami itu kalau ngiming-iming ya gitu, sok lali. Ya, sok lali, suka lupa. Tapi kalau Allah Ta'ala judulnya iming-iming, sebetulnya bukan iming-iming, janjinya nyata. Pernah ada satu orang soleh, seperti yang udah sering saya sampaikan dalam berbagai kajian, kita ingatkan lagi saat ini. Ada satu orang soleh itu dikatakan tahajudnya kalau malam hebatnya luar biasa. Akhirnya ditanya sama orang, kami lihat kamu ini tahajudnya sekarang kok top. Dulu tuh ya biasa-biasa, sok tahajud, sok tidak. Sekarang kok tahajudmu gak putus dan lama. Rahasianya apa? Maka beliau menjawab, rahasianya gara-gara saya pergi naik kapal laut. Pergi naik kapal laut, iya. Waktu saya pergi naik kapal laut, malam-malam saya tidur, waktu tidur saya mimpi. Saya mimpi lihat satu tempat yang indahnya luar biasa, aromanya harumnya luar biasa. Merinding aku, awakmu merinding gak? Oh ya. Aromanya, ini keponakan saya manten anyar tuh, Mustafa tuh. Nah itu manten anyar tuh dengar begini ya merinding. Aroma harum, tempatnya indahnya luar biasa. Subhanallah, saya masuk, ternyata di situ ada satu kamar yang indahnya luar biasa dan kamar itu harumnya luar biasa. Saya mau nanya, kamar manten harum atau enggak harum? Harum. Jadi belum dimasukin aromanya udah tercium dari luar. Betul atau betul? Nah ini subhanallah. Akhirnya saya buka pintu kamar, di situ ada ranjang yang indahnya luar biasa. Di ranjang ada wanita yang saya belum pernah melihat kecantikan yang seperti itu. Udah ini bukan manusia ini. Wahyu Nepal. Itu menungso. Kemudian saya dekatin, dalam mimpi itu saya dekatin. Mau saya sentuh. Wanita tadi mengatakan, saya belum halal buat kamu, jangan sentuh saya. Kalau kamu mau sama saya, kamu harus nikahin saya dan bayar maharnya. Dalam mimpi loh nih ya. Harus bayar maharnya. Orang soleh tadi kemudian nanya dalam mimpinya, lah kamu siapa dan maharnya apa? Maka dijawab, saya salah satu bidadari surga. Saya salah satu bidadari surga. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ahli tahajud. Salah satu, berarti salah akeh ya. Ini baru salah satunya nih. Ahli tahajud. Kalau kamu pengen nikah sama saya, maka kamu bayar maharnya dengan tahajud. Langsung melek. Begitu melek langsung wudhu tahajud. Nah kamu udah dengar begini, ya ora tahajud. Kenapa? Karena masih sifatnya iming-imingnya ucapan, ya kalimat. Iman kita ya masih turun, naik. Jadi dikasih ucapan-ucapan yang banyak ini, ya alhamdulillah membangkitkan semangat. Tapi taksirnya, pengaruhnya ke diri kita ini kenapa kok kurang kuat? Ya karena zulmah, hati kita masih banyak kotoran, masih banyak kegelapan. Nah untuk menyingkirkan semua itu maka iming-imingnya harus sering dan banyak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Di Al-Quran itu kalimatnya ingatkan, bukan fanabbih. Nabih itu ingatkan. Ingatkan dalam arti ancaman ya. Kasih tahu dia. Itu nabih. Tapi kalau fadzakir ingatkan itu dalam arti mbok dilingno. Ingatkan dia loh, lu lupa itu. Itu lupa tolong diingatkan. Beda enggak itu? Beda ya. Yang satu ancaman ya, ingatkan. Yang satu upaya untuk membuat jadi ingat sesuatu yang lupa. Karena kita sudah pernah lihat surga di alam dzar, alam sana, alam arwah. Kita udah kenal, kita ini kan masuk ke bumi, sebetulnya kita kan alien. Saya tuh heran manusia golek alien kok golek alien.
Sejak kapan manusia berasal dari bumi? Ada manusia dari bumi? Enggak ada. Manusia dari planet di luar bumi. Betul? Nabi Adam dari mana? Dari surga. Diturunkan, landing. Turun itu bahasa Indonesia. Hubud bahasa Arab. Landing bahasa Inggris. Miduk Jawa. Sakarepmu. Mau bahasa apapun. Diturunkan. Kemana? Ke muka bumi. Beranak, kemudian punya cucu, punya cicit, sampai sekarang Mbah Adam alaihissalam itu putune sak menyakai. Semua yang ada di bumi ini manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita ini alien, dan kita punya di memori kita, bukan di otak, di hati. Ini ada memori tentang alam surga, memori dari kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Memorinya ada di sini. Lah kalau memorinya ini terbuka, kita ingat, Masya Allah, amnesia sadar. Oh Masya Allah ya. Tadinya amnesia, tiba-tiba sadar, duh saya ini tinggal di sana. Saya punya istana di sana. Saya. Maka terhadap yang di depannya pun dia ya gak respect. Ya, gak respon, gak menghormati yang kecil-kecil. Gak respon pada nikmat-nikmat yang gak jelas. Kenapa? Karena ingat. Gini loh mas. Kamu, sorry ya, mohon maaf. Buat contoh boleh? Boleh ya? Pemirsa, Anda jalan terus kejeduk. Kejeduk itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Kebentur. Ya. Oh, gak enak tuh, kebentur. Enak apa? Kejeduk. Karena gejeduk itu sesuai dengan kaidah bahasa Jawa. Gejeduk mak duk. Kebentur mak ya ora iso. Gak bisa. Gejeduk mak duk, makanya gejeduk. Itu karena mak duk. Mak duk terus amnesia. Tahu amnesia? Pikun sementara. Hilang ingatan sementara. Padahal kamu sebelum hilang ingatan, kamu punya istri cantik jelita, punya rumah yang lebih daripada istana raja-raja, rekening kamu itu cuma di satu bank tapi nilainya 30 triliun. Masya Allah, khayal dek. Khayal titik-titik wae, khayalnya 30 triliun. Kejeduk, duk. Ditemu sama pemulung, ditulungi. Mas namanya siapa? Nama, apa itu nama? Waduh, teman-teman pemulung ya rada ngelus. Golek duit ya rada angel, ketemu wong edan sisan itu ya. Kasus ini, tapi ki ya menungso sakno ditulungi. Nama, enggak tahu nama itu apa. Ini kan amnesianya terlampau berat ya, nama aja enggak tahu nama itu apa? Tinggalnya di mana? Bingung. Akhirnya pemulung yang baik hati ini berupaya ngingetkan. Dicari cara biar ingat. Ternyata enggak ingat-ingat. Suatu ketika kejeduk lagi. Duk. Begitu kejeduk, ternyata amnesianya sembuh. Ingat. Sementara dia tinggal di rumahnya pemulung, yang rumahnya itu super sangat sederhana. Dan dia ingat, dia punya rumah, istana, punya uang di bank 20 triliun, punya istri cantik jelita. Mohon maaf saya mau nanya, apa kemudian dia sabar tinggal bersama pemulung? Enggak. Mas terima kasih banyak, mohon maaf, aku tak balinggo, saya tak mulih saya saiki. Kalau kamu mau ikut sama saya, kalau enggak tunggu di sini. Jadi semua kenikmatan yang sebelumnya dia rasakan nikmat, itu jadi enggak ada artinya karena dia ingin punya nikmat yang luar biasa. Maka dia segera berlari pulang ke rumahnya. Lari cari rumahnya. Lari pengen menghampiri istrinya. Kenapa? Karena sudah ingat jati dirinya. Lah kita ini diingatkan sama Allah Ta'ala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena orang yang lupa tadi yang namanya mukmin lupa. Kalau ingat nanti akan dapat manfaat yang luar biasa. Nah, peringatan-peringatan inilah, iming-iming inilah disebut dalam syariat biasanya dengan kalimat at-targhib.
Iming terhib, dimotivasi. Nah bentuknya ayat-ayat Al-Quran, hadits Nabi, ucapan ulama, kisah-kisah dan lain sebagainya. Dalam kitab ini itu yang dijadikan iming-iming dan dijadikan sebagai motivasi dan yang digunakan untuk terhib, nakut-nakutin adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Begitulah metode yang digunakan oleh para ulama sepanjang zaman. Selalu seperti itu, at-targhib wa tarhib. Ayat Quran, hadits Nabi, ayat Quran, hadits Nabi, ayat Quran, hadits Nabi. Kalau udah ayat Quran, hadits Nabi dipakai semuanya, baru cari nanti ucapan para ulama. Ucapan ulama udah dipakai, nanti cari ucapannya orang-orang yang penuh hikmah meskipun bukan ulama. Nanti cari kisah-kisahnya nyata. Untuk apa? Nyemangati, motivasi, biar amnesianya sembuh, akhirnya sehat dan bersemangat untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.